Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semuanya. Oke, sebelum kita belajar geografi, silakan duduknya yang nyaman, pakaiannya yang masih berantakan, yang masih acak-adut, tiungnya biar kalian lebih cantik gitu. Silakan rapihkan, simpan dulu semua yang tidak berkaitan dengan geografi. Buka mata kalian, buka telinga kalian. Seperti biasa kita akan belajar mengenai geografi. Oke. Sebelumnya kita absen dulu. Kelas PS1 ya? PS1. Kelas PS1. Abdul Aziz hadir. Agus Ahila, Albi, Alvanesa, Alpiah, Andi, Andra, Balkis, Chelsea, oke, Chelsea, Dita, Fajrul, Pardan, Faja, Fidel, Firdaus, Gali, Gracia, Jenny, Jonathan, Karen, Kaizura, Lucy, Maharani, Marsha, Mila, Muhammad Zahran, Naisa, Fahmi, oke, Kisti, Rahma Hidayah, Salsabila, Sandi, di kelas Sri Wahyuni, berarti 2 orang yang tidak hadir. Oke, berarti tadi yang tidak hadir 2 orang. 2 orang. Sakit apa? Oh, oke, apa? Ya, kita berdoa saja semoga Sandi sama Fahmi itu segera diberi hidayah. Amin ya Allah. Kembali ke jalan yang benar. Ya. Oke. Ini kan sekarang tentang sebaran flora dan fauna Indonesia. Tapi apakah masih lupa nih pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu kemarin dan fauna di dunia. Persebaran flora di dunia. Coba Andra, Siap. ada apa sih flora di dunia itu?
Jadi pada semester kemarin kita belajar mengenai salah satunya flora di dunia, yaitu jenis-jenisnya. Yang pertama ada hutan hujan tropis, yang kedua hutan gugur, yang ketiga sabana, 4 padang rumput atau stepa, yang kelima gurun, Ya. yang keenam taiga, dan yang terakhir tundra. Oke. Ya, itu flora dari berasal di dunia. Faunanya, apakah ada yang masih ingat fauna yang berada di dunia itu? Dita, coba. Jenis-jenis fauna yang ada di dunia itu yang pertama kawasan Arktik, yang kedua kawasan neotropik, yang ketiga kawasan Australia, yang keempat kawasan oriental, yang kelima kawasan palearktik, dan yang keenam kawasan Ethiopia. Oke, mantap sekali. Berarti kalian masih mengingat tentang pelajaran minggu kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model project based learning, siswa mampu membuat peta mengenai pemahaman lingkungan materi sebaran flora dan fauna di Indonesia dengan tepat. Jadi project based learning ini kalian dibuat pembelajaran nanti buat seperti ini. Kemarin kan sudah dibuat kelompoknya tentang membuat peta. Jadi kalian itu akan membuat produk yaitu peta. Terus dengan penggunaan metode marketplace activity, yaitu tentang marketplace, tahu kan marketplace itu seperti itu. Jadi kalian itu Bapak itu mencoba ingin meningkatkan dari keterkaitan kalian, misalkan kalian potensinya seperti apa. Terus biasanya kan kalau Bapak bilang teh ada pertanyaan, jerempe. Kalau ngerti jempe. Tadi kan bingung itu baru teh cina ngerti atau ente. Ya kan cek Ustadz eman kan. Naon cenah pernah bilang tahu nggak? Ya, satu Ustadz eman jawab atuh dalain ke Jumatan. Benar tuh. Amun ke Jumatan mah jerempet ya. Kudu bisa batada ieu mah keur belajar sok wes kita saling berinteraksi. Yang selanjutnya tentang diskusi. Jadi di sini kita sedang membuat kelompok diskusi sehingga kalian bisa berinteraksi dari satu kelompok ke kelompok yang lain dengan bertukar informasi, membuat kesimpulan mengenai hasil dari pengumpulan informasi dari materi secara keseluruhan. Jadi seperti yang sudah dibahas minggu kemarin tentang bagaimana tata caranya mengenai model MPA ini. Ya, jadi seorang akan jadi penjual dan sebagian lagi jadi pembeli. Kita bertukar informasi. Oke, mengenai kali ini tentang persebaran atau sebaran flora dan fauna di Indonesia. Apakah kita itu harus mengetahui atau apa sih manfaat kita mempelajari flora dan fauna di Indonesia itu? Mengetahui flora dan fauna di Indonesia. Bisa menambah wawasan, bisa mengidentifikasi flora dan fauna yang ada di Indonesia, dan bisa juga melestarikan flora dan fauna. Oke. Ada lagi yang berpendapat tentang apakah kita harus nih mempelajari flora dan fauna di Indonesia? Kita bisa tahu ada flora dan fauna di Indonesia yang beragam dan berbeda-beda. Kita tahu jenis-jenisnya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk pembahasan ini. Ya, baik. Terima kasih buat Ahila dan Dita yang telah memberikan pendapatnya mengenai apa sih yang kita atau manfaat dari kita mempelajari flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, justru kita harus mengetahui
apa atau macam-macam jenis flora dan fauna di Indonesia. Sebagai kita rasa syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan atau macam-macam keanekaragaman yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Flora dan fauna itu sangat beragam ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui ini fauna asli Indonesia, ini flora asli Indonesia, jangan sampai kita diklaim lagi oleh negara lain ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian itu harus mengetahui, wah ini mah endemis Indonesia, nih floranya endemik Indonesia dari Sumatera, dari Jawa, dari Bali, dan dari Papua itu sangat beragam, sangat jenisnya itu sangat eksotis. Oke. Nah, tentang atau video di sini ada dari fauna. Misalkan kita itu harus mengetahui fauna, ini Bapak ngambil jenisnya ikan. Kalian pasti ada yang suka hobi tentang peliharaan. Ada yang ibu-ibu ini suka hobi tanam-tanaman. Bapak ini mengambil sampel dari video faunanya apa, kita lihat seperti ini. Ikan cana barca. Snakehead barca adalah spesies nangka snakehead. Ini endemik di daerah aliran Sungai Brahmaputra bagian atas di Pulau India dan Bangladesh. Jenis ikan barca ini adalah dikenal karena memiliki corak yang khas. Selain itu, siripnya melebar ke atas menjadi daya tarik ikan ini. Meski tidak sebesar Micropeltes, ukuran cana barca juga cukup besar, jadi mencapai 90 cm. Cana auranti. Snakehead berbintik oranye adalah spesies ikan snakehead. Tubuhnya berwarna kecoklatan dicampur dengan garis-garis oranye vertikal. Jantan memiliki sirip punggung yang lebih tinggi dengan warna yang lebih pekat dan kepala yang lebih sempit. Cana auranti maculata ini adalah endemik Sungai Brahmaputra. Ikan ini ikan lokal dari wilayah Tribhuvan, wilayah paling timur Laut Asam India. Sekilas ikan cana auranti mirip dengan ikan cana barca. Perbedaannya, ikan gabus ini memiliki ukuran yang lebih kecil, yaitu sekira 40 cm. Cana marulioides. Ikan cana satu ini asli dari perairan negara tercinta kita di Indonesia. Terutama ikan ini bisa didapatkan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Ukuran ikan cana maru ini bisa mencapai 65 cm. Yang menonjol ikan ini adalah dari bunga yang berputaran di bagian sisiknya. Semakin banyak bunga dan semakin rapi, maka ikan ini akan semakin indah dan mahal. Cana maru juga terdapat beberapa bagian, ada di bagian red dan ada juga di bagian yellow. Ikan ini merupakan salah satu yang paling banyak dicari pecinta ikan hias karena harganya sangat terjangkau. Buat kalian, ikan cana mana yang kalian suka, tuliskan di kolom komentar. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih telah menemani kami sampai sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu mengenai dunia ikan. Ikan apa? Cana barca. Ada yang punya ikan cana di rumah? Fidel, oh, Diana. Cupang. Cupang. Ya, cupang oke kan baragus, ayeuna banyak macamnya, aya blue rim, aya galaxy, aya multicolor. Indah-indah itu. Kamu anu slayer mah kan, wah, ini. Nah, mengenai tadi tentang ikan, apa yang bisa kalian dapatkan dari tayangan video tadi? Jadi jenis-jenis ikan yang langka. Jenis-jenis ikan yang langka, tuh karakteristiknya, Corak yang bagus. harganya, punya buntut kayak apa? ya.
jenis ikan yaitu cana, tetapi persebarannya luas ya kan, ada dari India, Bangladesh, ada dari Indonesia. Jadi semua itu kita harus tahu, ini ikan tadi Barka dari mana? Dari India. Terus Auranti dari India. Nah, kita juga mempunyai ikan yang bagus seperti tadi ikan maru, ya, Maruloides, sehingga dengan warnanya yang indah merah, terus dengan corak bunga di badannya sehingga mendapatkan kesan eksotis yang begitu mahal. Nah, kita simpulkan dari sini bahwa kita kalau mengetahui ini floranya itu dari mana, asalnya dari mana, terus jenis ikannya seperti apa, berarti kita juga kalau ingin pelihara akan harus mengetahui ini asalnya dari mana ikan atau tumbuhan ini asalnya dari mana. Nah, untuk bisa memelihara dengan baik berarti kita harus ikan ini asalnya dari India dengan suhunya seperti apa, terus karakter airnya seperti apa, pH airnya seperti apa, sehingga bisa memunculkan ikan yang itu seperti yang tadi ya, indah, warnanya keluar, terus bunganya keluar. Nah, jadi akan menambah atau memeliharanya bisa dengan baik. Oke. Sekilas tentang, kemarin kan kita sudah menayangkan atau sudah mempelajari tentang isi dari flora fauna di Indonesia. Dan sekilas lagi apa pembahasan kali ini tentang flora dan fauna di Indonesia. Samping memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona paleartik, zona neartik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zontal dan zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia, terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Kepulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat oposum dari Australia dan kera makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo.
Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orangutan, kukang, dan bekantan. Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau, tetapi ulamanya tidak sehingga burung yang berada di zona Australia, misalnya jalak Bali, murai, ayam hutan, dan ayam pegar. Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia, contohnya tumbuhan jenis meranti-merantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera, serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah geologi bahwa dulu dataran Sunda bergabung dengan benua Asia. Di dataran Sunda banyak dijumpai tumbuhan endemis, yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi, hanya terdapat di perbatasan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta anggrek tim Soeharto yang hanya tumbuh di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Fauna daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mamalia berukuran kecil. Di Papua, terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia, misalnya kuskus dan oposum. Di Papua juga terdapat 27 hewan penggerak atau rodensia, dan 17 diantaranya merupakan spesies endemis. Yang kedua adalah hewan berkantung. Di Papua banyak ditemukan hewan berkantung atau marsupialia, contohnya seperti kanguru. Ciri selanjutnya, tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya primata primitif Tarsius spectrum, musang, babirusa, anoa, maleo, dan beberapa jenis kupu-kupu. Selanjutnya adalah jenis burung. Jenis burung berwarna indah dan beragam. Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Kira-kira 320 jenis, dan setengah diantaranya merupakan spesies endemis, misalnya burung cendrawasih. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik, seperti kayu besi, cemara, ebon hitam, kenari hitam, dan kayu merbau. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemis sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, dan orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli. Selain di Sumatera, orangutan juga terpidanakan, yaitu orangutan Kalimantan. Hewan endemis di Jawa antara lain adalah macan tutul, badak bercula satu, dan banteng. Jenis endemis di Kalimantan contohnya adalah bekantan, burung rangkong, dan anggrek hitam. Anoa, babirusa, burung maleo, dan kayu eboni merupakan beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi. Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana, dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Adapun di Papua terdapat tanaman matoa, sagu, dan burung cendrawasih. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Nah, itu materi tentang flora dan fauna di Indonesia. Kita sudah bagi kelompok ya kemarin pertemuan sebelumnya, dan kita juga sudah membagikan materi yang akan dibahas kalian. Jadi petanya udah beres. Jadi tinggal flora dan faunanya aja ya, belum ditempel.
Jadi silakan dengan tim dan kelompoknya selesaikan dulu tugasnya itu. Kalau sudah selesai, silakan ajukan tangan. Silakan dengan timnya selesaikan tugas yang baru setengah jadi ini, sehingga nanti akan kita mulai dari model pembelajaran ini. Aja nih tempe. Ya ini tadi mana? Ya Bung Ayu kalau tadi teh. Jika Oh itu pokoknya. ada kesulitan, silakan ini flora Bagian barat Pak. bagian barat, Asiatis. Ya Oke. Asiatis. Bagus. Hah? Cabut teh, cabut. Sok, sok. Ah. Ya mau ulah itu. Nyelung po penjelasan. Fauna bagian Daun sangpangnya di mana? timur, Ciri-ciri Australis. Oke. daun sang Sumatera. Sang Sumatera. Fauna bagian tengah, peralihannya. Oke. Kadang kita ini kasih Inggris. Aja. Hmm. Ayo salin. Yuk. Kayak orang kan. Nah. Oh berarti ya di body snapolnya. Enggak, kita Bisa
Asing kayak. Peralihan yang Flora. flora. Flora peralihan. Bagus gambarnya, bisaan. Dan aksen warna-warnanya ada. Janda. Bisaan enggak gambarnya. Ih, Dua najis ngapain mananya dinasi ayah tapi ngomongnya ubud Ya ini tadi mana? Ya bunga yuk kalau tadi tuh. jika Oh itu pokoknya. ada kesulitan silakan ini Flora Bagian barat pak. bagian barat Ya. Asiatis. Ya Oke. Asiatis. Bagus. Cabut cabut. Sok, sok. Ah. Ya mau lah itu. Yang mau penjelasan. fauna bagian Daun sangpangnya nih. timur Ciri-ciri. Australis. Oke. Daun sang Sumatera, sang Sumatera. Sang Sumatera. Fauna bagian tengah peralihannya. Oh. Kadang kita ini kasih input pakai sama color aja. Hmm. Ayo salin. Yuk. Kayak orang kan. Nah. Oh berarti ya di body snappnya
Ya pengunjungnya sa. San. Udah beres pengerjaan petanya. Ya, kalau udah beres, kita langsung masuk ke praktek tentang metode ini. Tentang apa? Nah, marketplace, metode MPA itu. Silakan kan kalian udah buat kerja-kerjanya atau pembagian tugasnya udah. Oke, silakan waktu kurang lebih 15 menit untuk bisa melaksanakan metode ini. Silakan sesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Sisana pembeli Satu itu mah materi satu. beli satu Udah tinggi pak. Jadi dibagi dua gitu materinya. Enggak, satu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu sebagai yang penjaga gawangnya, penjualnya, yang lainnya jebal. Seperti kan kemarin udah di itu seperti itu. menjual pak, menjual duduk sasa.
fauna dari bagian timur. Hewan yang pertama ada Tarsius. Kemudian selalu hewan yang biasa tinggal di dalam pohon yang disebut sebagai buaya. Hewan ini menjadi salah satu hewan yang hampir punah. Memiliki ciri khas menjadi salah satu satwa yang memiliki ciri khas yaitu rambut berwarna putih. Ciri khas yaitu rambut warna putih di belakang telinga. Dan rambut telinganya berwarna biru. Ya, dari kelompok sabda. Firdaus. Ya, dari kelompok sabda. Ini kelompok sabda. Ini dari kelompok Andra maka dari oh yang Andra. Didominasi oleh Kata bunganya apa? Bunganya ini. Mangga bangkai. Bunga bangkai, mangga kasturi. Terus hujan tropis. Udah satu doang ciri-cirinya? satu dong. Coba Pak. Flora. Mangga di Kalimantan, Del. Oh, kami atas Udah kalau udah kembali lagi. satu kan? Satu teh. Kelompok satu kok. Kelompok dua aku. Saya bisa deh. Tahu dua-dua. Boleh dua-dua boleh. Ya pengunjungnya sa. San Di mana asalnya? Alamat asal nama. Ya aku ciri-ciri. tim Rahma dari tim penyanyi di sini. Di mana asalnya? Alamat asal nama. Ya aku ciri-ciri. Tim Rahma dari tim penyanyi di sini.
Pertanyaannya satu. Iya. Ada pertanyaan nggak dari pengunjung itu? Harus ada pertanyaan karena kan di sini harus ada interaksi. Ajis pada masalah. Terus ada Lang Jawa bukan sensitifan. Waktu 5 menit lagi. Jonathan. Bagaimana perkembangan? Perkembangan hewan ada di tahun. Ini kan Bagaimana perkembangan fauna dari tahun ke tahun? ada yang semakin meningkat, ada juga yang semakin menurun. Kalau hewan yang semakin meningkat ada jalan balik. Terus kalau yang menurun itu ada banyak bercuaca sama harimau. Kenapa? Sebutkan satu wilayah dan fauna yang ada di bagian barat. Salah satu wilayah yang ada di bagian barat itu ada Pulau Jawa, di mana di sana terdapat badak bercuaca. Sebutkan salah satu daripada karakteristik hewan-hewan yang berada di bagian barat. Rata-rata karakteristik yang ada di bagian barat itu mamalia yang berukuran besar. Contohnya kayak gajah, harimau Sumatera.
Jadi gini kan saya ingin bertanya, dari ketiga tipe fauna kan ada memiliki cakupan wilayahnya masing-masing. Nah, saya ingin bertanya mengenai fauna bagian barat, cakupan wilayahnya itu apa saja? Cakupan wilayah yang ada di bagian barat itu ada 4. Yang pertama ada Jawa, Bali, Kalimantan, dan juga Sumatera. Nah, baik lanjut. Tadi kan disebutkan ya kalau misalnya rata-rata hewan itu mempunyai besar. Tentu saja mereka mempunyai habitat tersendiri. Nah, di mana sih habitat itu? Di hutan hujan tropis. Terima kasih. Mamalia yang bertubuh besar. Oke, waktu habis. Udah beres. Oh, satu lagi. Kalau sudah beres, kembali ke kelompoknya. Kembali ke habitatnya. So, lalu rundingkan, diskusikan dengan kelompok kalian, tim kalian yang telah didapat. Yang telah didapatnya itu apa aja? Papua Barat. Udah beres jalan-jalannya, udah didiskusikan dengan kelompoknya sebagai apa aja yang kalian sudah dapatkan. Nah, kita akan masuk ke presentasinya, siapa yang akan maju ke depan. Jadi Bapak ingin tahu kalian itu jalan-jalannya udah dapat apa aja. Nah, di sini kita akan memakai aplikasi seperti ini jika roda berputar ya. Ya, jadi nanti siapa yang akan muncul di sini nanti harus mengumpulkan atau menceritakan apa aja yang telah kalian dapatkan dari jalan-jalan ke kelompok yang lain. Oke, bisa paham? Kita putar. Pajak. Serangan pajak. Jelaskan pajak. Jelaskan. Jelaskan. Video. Sebutkan. Alvanesa yang berujung kali ini. Oke, kita putar. Siapakah yang akan beruntung? Firdaus. Sok, Firdaus. Mangga presentasikan apa yang telah kamu dapat. Ayo, Us.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Firdaus Aditya telah mendapatkan informasi dari salah satu kelompok 2 yaitu fauna bagian tengah. Indonesia wilayah ini disebut fauna Kepulauan Wallace, terdiri atas Pulau Sulawesi dan kepulauan sekitarnya. Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Beberapa hewan yang ada di kawasan ini. 1. Mamalia hewannya ada anoa, babi rusa, ikan duyung, monyet bekantan. 2. Reptil biawak, komodo dan buaya. 3. Amfibi, katak pohon, katak terbang, dan katak air. 4. Burung-burung dewata, mandar, dan rangkong. Di kawasan ini hewan yang hanya dapat dijumpai di Indonesia. Kelompok 3. Penyebaran fauna bagian timur. Ada 9 hewan yang pertama hewan tarsius. Tarsius adalah satwa endemik Pulau Sulawesi. Memiliki ciri khas yaitu rambut warna putih di belakang dan rambut penutup telinganya berwarna abu-abu. Tarsius hanya memiliki panjang sekitar 10 sampai 15 cm dengan berat sekitar 80 gram. Dan kelompok 4. Persebaran flora bagian barat. Flora di wilayah Indonesia bagian barat didominasi oleh vegetasi hutan hujan tropis yang selalu basah. Contoh bunga diantaranya bunga bangkai yang terletak di Sumatera. Memiliki ciri khas yaitu bunga bangkai yang memiliki ukuran yang sangat besar. Bahkan ketinggiannya bisa mencapai 4 meter. Kelompok 5. Sifat iklim kering. Kelembaban udara rendah, vegetasi sabana dan stepa tropis Nusa Tenggara. Vegetasi hutan dan pegunungan, jenis-jenis rempah sekitar Maluku. Dan dari kelompok 6, flora bagian timur. Ada di Pulau Maluku, Papua, dan Pulau Nusa Tenggara. Kelompok tumbuhan yang menempati wilayah bagian timur di Indonesia yaitu matog dari Papua, Eucalyptus atau kayu putih dari Asia Tenggara, anggrek larat di Kepulauan Kanibar, pohon sayu dari Maluku dan Papua, kayu merbau, hutan paput, dan pohon embori dari Sulawesi. Oke, udah. Udah. Oke, sekian dari saya Firdaus Aditya yang saya dapatkan informasi dari kelompok yang lainnya. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Firdaus. Arti bahasan. Oke, kita putar roda ini. Siapakah akan yang beruntung? Mulai. Salsabila. Oke, Salsabila. Monggo. Perkenalkan, nama saya Salsabila Septiani. Di sini saya mau memaparkan apa yang saya dapatkan dari teman-teman sekalian. Yang pertama dari kelompok fauna dulu, yaitu kelompok 1. Fauna bagian barat. Cakupan wilayahnya pertama ada Jawa, Bali, Sumatera, dan juga Kalimantan. Terus rata-rata hewannya adalah mamalia bertubuh besar. Nah, hewannya antara lain adalah harimau Sumatera, gajah Sumatera, tapir, badak bercula 1, macan tutul Jawa,
elang Jawa, banteng, jalak Bali, dan juga bekantan. Lalu masuk ke dalam habitatnya tentu saja hutan hujan tropis. Masuk lagi ke dalam kelompok 2, yaitu fauna bagian tengah atau bisa disebut Wales. Nah, cakupannya yang pertama adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, Maluku, lalu Nah, habitatnya adalah sama, yaitu hutan hujan dengan dataran yang rendah. Selanjutnya adalah hewan-hewannya yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah mamalia, ya ada anoa, babi rusa, ikan duyung, dan juga kuskus. Lalu masuk ke dalam reptilnya ada biawak, komodo, dan juga buaya. Masuk ke dalam amfibi ada katak pohon, katak terbang, dan juga katak air. Lalu burung-burungnya ada burung dewata, burung maleo, burung mandar, dan juga burung rangkong. Maaf. Lalu rata-rata hewannya adalah hewan yang tidak berbulu. Masuk ke dalam flora, yang pertama ada dari kelompok 4, flora bagian barat. Nah, flora di wilayah ini didominasi oleh vegetasi hutan hujan tropis yang selalu basah. Contohnya adalah bunga, yaitu ada bunga bangkai, mangga kasturi yang terletak di Kalimantan Selatan, dan juga melati. Lanjut ke dalam kelompok 5, yaitu Indonesia bagian tengah. Di Indonesia bagian tengah ini sifat iklimnya adalah kering dengan kelembaban udara yang rendah, lalu vegetasinya adalah sabana dan juga stepa. Di Nusa Tenggara, vegetasi hutan dan pegunungan, dan banyak sekali jenis-jenis rempah-rempah di Maluku. Lalu masuk ke dalam faktor, ada faktor iklim, endofik, fisiografi, dan juga manusia. Lalu cakupan wilayahnya adalah Maluku, Nusa Tenggara Tengah yang terpengaruh oleh hewan Asia. Lalu ciri-ciri flora bagian tengah adalah memiliki ukuran daun yang kecil, tumbuhan kecil, daun pendek, dan hanya tumbuh di Indonesia atau bisa disebut dengan Masuk ke dalam kelompok 6, yaitu flora bagian timur. Di sini flora bagian timur disebut dengan tipe Australis karena persebarannya sama dengan flora di benua Australia. Contohnya berada di Pulau Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga di pulau kecil sekitarnya. Ciri-cirinya memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia, terdapat hutan kayu putih, tidak mempunyai tumbuhan rotan, mempunyai banyak tumbuhan sagu, Dan contoh floranya ada pohon sagu, pohon mangrove, dan juga pohon nipah. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Salsabila. Caca tengah hati. Oh, ini. Siapa lagi yang akan mempresentasikan ke depan? Oke, kita putar. Rahma Maharani. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Rahma Maharani. Di sini aku akan memaparkan hasil materi dari beberapa kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu fauna bagian barat atau Asiatis, cakupan wilayahnya ada Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Untuk hewan-hewannya ada gajah Sumatera, harimau, macan tutul, badak percua satu, dan tapir. Untuk ciri-ciri atau karakteristik hewan-hewan yang ada di bagian barat itu mamalia besar. Oke, yang kedua ada di kelompok 2 yaitu fauna bagian tengah atau tipe peralihan. Cakupan wilayahnya ada Sulawesi, Maluku, NTT, dan Pulau Timur. Contoh daripada faunanya ada anoa, babi rusa, biawak, katak terbang, dan burung dewata. Ciri-cirinya itu tidak berbulu, endemik, dan memiliki banyak burung yang khas. Untuk kelompok 4 ada
fauna dari tipe bagian timur atau Australis, wilayahnya mencakup Sulawesi. Contoh hewannya ada tarsius, kemudian anoa, koala, opossum, dan ciri-ciri atau karakteristik hewan-hewan yang ada di bagian timur, salah satunya mamalia yang bertubuh kecil, kemudian tidak ada kera dan banyak binatang berkantong. Untuk kelompok 3 ada flora bagian barat, yaitu tipe asiatis. Cakupan wilayahnya ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Contoh daripada floranya ada bunga Rafflesia arnoldi, mangga katsuri, melati Bali, dan ciri-ciri daripada karakteristik flora di bagian barat, salah satunya ada dominasi vegetasi hutan hujan tropis dan yang cukup basah gitu. Untuk flora bagian timur atau tipe Australis, cakupan wilayahnya ada di Maluku, Papua, NTT. Kemudian untuk contoh pepohonannya ada pohon matoa, kayu putih, anggrek, dan ciri-cirinya itu sedikit banyak renti-rentian, kemudian banyak hutan kayu putih, dan banyak tumbuhan sagu. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Rahmah Marani telah menyampaikan. Berarti dia sudah berkeliling ya mencari materi. Untuk selanjutnya, siapakah yang akan beruntung kali ini? Abdul. Silakan Abdul Aziz untuk memaparkan apa yang telah kamu dapatkan dari kelompok yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelompok 4. Nah, di sini saya telah mencari dari beberapa kelompok lain terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, pada kelompok 1 menjelaskan mengenai persebaran fauna bagian barat. Nah, pada cakupan wilayah fauna bagian barat yaitu terdiri dari wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Nah, rata-rata pada hewan di fauna bagian barat yaitu mamalianya yang sangat besar, seperti harimau, gajah, dan badak. Nah, lanjut ke faunanya. Di Sumatera ada endemiknya yaitu harimau Sumatera. Di Jawa ada elang Jawa, Kalimantan ada bekantan, Bali, dan di Bali ada jalak Bali. Nah, lanjut ke kelompok 2. Pada kelompok 2 membahas mengenai fauna bagian tengah. Nah, di mana pada fauna bagian tengah ini mencakup wilayah yang terdiri dari Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Nah, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Malaka, beberapa hewan yang ada di bawah ini, yaitu mamalia hewannya ada anoa, babi rusa, ikan duyung, dan monyet bekantan. Nah, untuk reptil, yang kedua ada reptil, biawak, komodo, buaya. Ketiga amfibi, katak pohon, katak dan lain-lain. Yang keempat ada burung diwata, burung maleo, burung mandar, dan rangkong. Selanjutnya masuk ke kelompok 3. Nah, pada kelompok 3 itu membahas mengenai fauna yang ada di bagian timur atau yang biasa disebut ilmiahnya yaitu tipe Australis, karena pada bagian timur ini banyak sekali hewan yang seperti ada di Australia. Nah, cakupan wilayahnya yaitu ada Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Karakteristik dari fauna bagian timur ini yaitu diantaranya binatangnya menyusui dan mamalia. Nah, untuk faunanya yaitu ada tarsius, kuskus, anoa, opossum, kanguru pohon, koala, tapir, kasuari, dan cendrawasih. Nah, hewan yang endemiknya di bagian timur ini yaitu cendrawasih.
Nah, habitat dari fauna bagian timur tergolong kering dan kelembaban udaranya sangat lembab. Nah, lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 merupakan kelompok saya sendiri ya, jadi itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan. Terus kelompok 5. Nah, pada kelompok 5 menjelaskan serta membahas mengenai flora wilayah Indonesia Tengah. Nah, sifat iklim lebih kering di fauna bagian ini dengan kelembaban udara yang rendah, tumbuhan yang sangat mendominasi. Nah, ciri-ciri flora bagian tengah yaitu memiliki ukuran daun yang kecil, tumbuhan ukuran yang kecil, daun pendek yang hanya tumbuh di Indonesia. Nah, jadi seperti yang kita simpulkan bahwa flora yang ada di bagian tengah ini memiliki ciri yang seperti daun yang kecil dan pendek. Terus lanjut ke kelompok 6. Nah, cakupan wilayahnya kelompok 6 membahas mengenai flora bagian timur. Cakupan wilayahnya yang tadi saya jelaskan ada Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Tumbuhan yang bagian timur di Indonesia adalah pohon matoa, kayu putih, dan anggrek klarat. Ciri-ciri matoa, ketinggian matoa dapat mencapai 50 meter, serta akar papan yang mencapai 5 meter. Terus ciri-ciri bunga dari anggrek klarat yaitu berwarna ungu, terdiri dari mahkota tersusun pada satu tangkai panjang. Ini terdapat banyak kuntum bunga. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai saya tadi mendapatkan informasi mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdul Aziz, tepuk tangan dulu. Abdul Aziz. Ya. Oke, sampai juga ke penghujung dari pembelajaran kita hari ini tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, Bapak akan mengilas. Apakah kalian masih menyimak ya? Di sini ada peta wilayah Indonesia, sebaran flora dan fauna di Indonesia. Kawasan ini, kawasan apa? Asiatis. Ini pilihan Australis. Nah, dari wilayah kawasan ini ada garis yang membatasi dari antara Asiatis dengan peralihan, sebut garis yang memisahkan atau yang membatasi antara wilayah peralihan dengan Australis, ada garis bayangnya, ini disebut garis Weber. Oke. Wilayah Asiatis meliputi kawasan pulau apa ini? Sumatera, Kalimantan, Bali. Oke. Ini peralihan, ada apa aja wilayahnya? Sulawesi, Nusa Tenggara. Dan yang terakhir Australis, wilayahnya meliputi Papua dan Pulau Sekitarnya. Oke, terima kasih. Berarti untuk materi kali ini lumayan cukup bisa dimengerti. Bisa dimengerti semuanya? Oke.
Untuk mengakhiri pembelajaran, di sini ada penilaian individu. Silakan scan untuk penilaian individunya. Lalu kerjakan soal-soal yang ada di dalam itu. Kalian terang tuh. Mana Google? Nyata. Apa? LBIM. Ralin cara apa? Bebas ya teman. Bebas. Coba. Bebas. Bebas. Bebas besar ya tuh mereka baca. Hasilnya lupain. Oke, kalau sudah berarti pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Semoga wawasan dan ilmu yang telah didapat kita hari ini mendapatkan keberkahan barokah untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, lancar rezeki, dan bisa bertemu lagi hari esok dengan kalian dalam mata pelajaran geografi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.